BUMN makin banyak yang bangkrut. Kalaupun laporannya dibikin bagus, ujung-ujungnya disuntik tiap tahun. Dana dari APBN triliunan. Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif, yang dirancang sejak awal. Dan warganya kemana-mana dekat, warganya kemana-mana bisa naik sepeda, kemana-mana bisa jalan kaki karena zero emission. Ya sebenarnya kan proses yang kita ajukan adalah uji formil. Nah uji formil itu kan untuk mengontrol bagaimana kekuasaan digunakan untuk membentuk undang-undang, kan seperti itu. Satu teguran ya kepada pembentuk undang-undang bagaimana seharusnya membentuk undang-undang dengan baik dan benar sesuai dengan tata cara perundang-undangan. Namun demikian kan semua pendapat tidak perlu kami harus akomodir, tinggal itu keputusan politik DPR dan bersama pemerintah dan DPD mau ngambil keputusan yang RUU itu ditetapkan lalu kemudian disetujui bersama, itu sangat minim partisipasi publik. Nah nanti kita kan bisa akan melihat di persidangan siapa-siapa saja kemudian yang dilibatkan, apakah hanya masyarakat Kalimantan yang pro atau kemudian semua elemen kemudian sudah dilakukan. Kalau menunggu setuju semua kapan gitu, misalkan saya cek sekarang siapa yang setuju dengan saya di seluruh Indonesia ya nggak bakalan gitu. Jadi ketika tahu posisinya untuk kepentingan uji materi itu aja tidak mudah untuk diberikan ya, padahal itu kepentingan untuk di persidangan. Itu kalau sendiri yang datang ke DPR. Nah, ketika ada keputusan MK tentu kan pertimbangan hukumnya ini pasti kita ikuti. Misalkan ada kebutuhan publik, sepanjang itu bisa diakses, diberikan dan itu hak masyarakat kita berikan. Kalau untuk PPKN ini sepertinya saya lihat belum melakukan hal itu. Tapi pada prinsipnya ya saya sendiri sebagai lawyer yang biasa menangani pengujian undang-undang memang selalu persoalannya itu untuk mendapat. Saat 4 purnawirawan Jenderal TNI turun gunung, gugat UU IKN ke MK. Puluhan orang menggugat UU Ibu Kota Negara atau IKN ke Mahkamah Konstitusi atau MK karena dinilai cacat formil. Hingga Kamis 3 Februari malam tercatat sudah 75 nama yang bergabung dan jumlahnya masih bertambah. Dari 75 nama itu tercatat ada 4 purnawirawan jenderal, aktivis, profesor, akademisi, tokoh agama, hingga politikus. Nama-nama itu tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN. Benar ada 4 purnawirawan jenderal. Demikian kata kuasa pemohon Victor Santosa Tandiasa. Keempatnya adalah Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Letjen Purnawirawan Soeharto, Majen Purnawirawan Sunarko, dan Letjen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat. Tiasno adalah KSAD pada 1999 sampai 2000. Sebelumnya ia adalah Kepala BAIS TNI dan Pangdam Diponegoro. Sedangkan Majen Sunarko lahir pada 1 Desember 1953 dan pernah menduduki jabatan sebagai Danjen Kopassus. Sementara itu Letjen Purnawirawan Soeharto lahir pada 2 Desember 1947 dan merupakan Komandan Korps Marinir ke-12. Letjen Soeharto merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut atau AAL tahun 1969, kemudian melanjutkan Sesko pada 1992. Lalu siapakah Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat? Jabatan terakhir di militer adalah Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI 2015 sampai 2016 dan setelahnya menjadi Sesmenko Polhukam 2016 sampai 2017. Yayat tercatat juga pernah menjadi Direktur Kontra Terorisme Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN. Saat ini ia berkiprah di dunia politik dengan duduk di pucuk pimpinan Partai Berkarya. Atas pertimbangan kebutuhan administrasi pendaftaran gugatan, tim hukum hanya mencantumkan 12 nama di daftar permohonan karena pendaftaran didesak waktu. Jumlah akan bertambah karena PNKN masih membuka pendaftaran bagi masyarakat yang mau ikut menggugat UU IKN itu ke MK. Masih bisa bertambah, demikian kata Victor. Dalam permohonannya, Victor menyatakan banyak cacat formil UU IKN. Salah satunya tidak masuk dalam RPJM, tapi malah diloloskan DPR. Pemerintah Presiden Joko Widodo telah 2 kali merumuskan rencana pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Sebagai dokumen perencanaan yang memiliki nilai konstitusionalitas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ternyata belum merumuskan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Demikian papar Victor Santosa Tandiasa. IKN digugat ke MK oleh aktivis hingga purnawirawan TNI.
Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN yang diketuai oleh mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abdullah Heha Mahua menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain Abdullah, nama-nama lain yang tergabung dalam kelompok tersebut adalah Marwan Batubara, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Muhyiddin Junaidi, Lejen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, Agung Mozin, dan Nino Warisman. Gugatan didaftarkan ke MK pada Rabu 2 Februari. Para pemohon menilai pembahasan UU IKN tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau P3. Abdullah sebagai pemohon 1 melihat adanya kerugian konstitusional apabila diberlakukannya UU IKN. Dalam salinan surat permohonan yang diterima disampaikan bahwa ia memahami celah-celah terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Yang salah satunya adalah melalui pembangunan fisik yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru adalah sebesar kurang lebih 501 triliun rupiah. Dengan dana yang begitu besar akan membuka peluang untuk terjadinya korupsi. Demikian tulis pemohon 1. Sementara itu Marwan yang merupakan mantan anggota DPD sebagai pemohon 2 menilai bahwa pembahasan RUU IKN dilakukan secara tergesa-gesa dan hanya memakan waktu selama 42 hari hingga pengesahannya. Waktu tersebut merupakan durasi yang tidak memungkinkan untuk pembentukan suatu undang-undang. Apalagi jika melihat tahapan proses pembentukan suatu undang-undang yang memerlukan 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, pemohon 2 merasa bahwa proses pembentukan UU IKN telah mencederai konstitusi. Diketahui DPR mengambil keputusan tingkat 2 terhadap RUU IKN untuk menetapkannya menjadi undang-undang. Penetapan dilakukan dalam forum rapat paripurna masa persidangan 3 tahun sidang 2021 sampai 2022 pada Selasa 18 Januari. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Soeharto Monoarfa mengatakan, pemerintah sudah membuat perencanaan yang detail dan komprehensif dalam pembangunan ibu kota negara. Meski sudah disahkan, ia mengatakan bahwa pembangunannya dilakukan secara bertahap. Tentu saja membangun kota ini tak seperti lampu Aladin, langsung set jadi. Namanya juga sebuah perencanaan dan perencanaan ini tentu ada tahapannya dan tahapannya harus dilakukan dengan disiplin. Demikian ujar Soeharto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.